Oke, kita live lagi dengan Arang Aktif Live. Selamat sore, para pemirsa sekalian. Semoga ada yang melihat ya. Kita ada di sini tiap hari Minggu jam 5 untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Tapi topik utama kita adalah arang aktif sebagai obat. Topik umumnya adalah kesehatan ya. Dan ini sangat topik yang sangat relevan di masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, tidak ada obat untuk pandemi COVID-19. Belum ada. Tapi sebenarnya bukan hanya COVID yang tidak ada obatnya ya. Ada banyak penyakit di negara ini yang tidak ada obatnya. Misalnya demam berdarah. Apakah ada obatnya demam berdarah? Tidak ada kan? Jadi, tapi kenapa orang bisa tidak kena atau kena pun bisa sembuh? Ya, kuncinya sudah kita bahas juga di hari-hari minggu-minggu yang lalu bahwa kuncinya adalah imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa untuk mampu menyembuhkan diri sendiri. Mampu menyembuhkan diri sendiri. Dan apa kaitannya dengan arang aktif? Kaitannya adalah bahwa arang aktif ini ternyata terbukti dan kita sudah alami sering sekali bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat, dan prinsipnya sederhana, yaitu dia mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, itu arang aktif. Nah, mungkin jadi kaitan kekebalan tubuh ya dengan arang aktif ya, yang akan mungkin kita coba bahas lagi. Nah, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu bahwa tujuan dari acara ini, kenapa kita hadir setiap hari Minggu jam 5, karena kami sudah mengalami sendiri ya, dan ini tujuannya tidak ada tujuan komersil, hanya tujuan kontribusi saja bagi masyarakat untuk agar bisa mengenal cara penyembuhan yang murah dan alami melalui arang aktif. Memang kadang-kadang kami akan sebutkan di mana bisa order arang aktif ya, dan kami sendiri juga tahu ada yang buat, kami juga sampaikan di mana bisa beli, tapi sebenarnya mau belinya di mana saja bisa. Silakan dicari di Tokopedia juga, di mana-mana juga ada. Kalau perlu bisa ditanya ke administrasi dari Facebook Arang Obat Ajaib ini. Jadi tujuannya hanya untuk berkontribusi. Oke, mungkin satu kesaksian ya dari saya sedikit dulu ya. Baru saja minggu ini anggota keluarga saya ada yang sakit. Perutnya sakit sekali. Sampai tidak bisa tidur. Kemudian besoknya panas. Wah, ini jangan-jangan COVID. Nggak tahu juga ya. Tapi hal yang pertama yang kami lakukan adalah begitu sakit, ambil bubuk arang obat aktif, ambil bubuk arang aktif, campurkan air, dikocok, dilarutkan, walaupun sebenarnya arang aktif tidak bisa larut ya, tapi dibuat seperti kopi lalu diminum. Ya 3-4 jam sekali diminum, mulai dari sorenya lalu malam juga, walaupun agak tidak bisa tidur ya, dan mulai panas, tapi kami tidak ada pakai obat kimia apapun, dengan arang aktif saja. Besoknya masih sakit tapi sudah mendingan, dan besok malamnya lagi sudah pada dasarnya sudah sangat berkurang sakitnya. Nah, dengan demikian kita bisa membantu badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri tanpa harus memakai obat-obatan yang efeknya negatif gitu. Oke, mungkin
Mengapa ya? Mengapa? Topik kita hari ini mengenai kekebalan tubuh ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Sebenarnya badan ini mengapa bisa sakit? Kenapa badan kita bisa sakit? Nah, bersama dengan saya di sini Bapak P. Asiboro yang sudah lama sekali juga seluruh karirnya ada di bidang medis ya, dan juga sudah lama memakai arang aktif. Kita coba dengar dulu, mengapa badan kita bisa sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, menurut para ahli, sebetulnya badan kita ini seperti tadi sudah disebutkan, ada seperti, ya kalau umpamanya badan kita ini satu negara, sebenarnya ada angkatan bersenjatanya. Setiap kali ada serangan terhadap badan kita itu, maka angkatan bersenjatanya inilah yang melawan penyakit itu, yang datang menyerang itu. Nah, seorang peneliti ya mengatakan hanya ada satu sebabnya orang sakit. Nah, hanya satu penyebab penyakit menurut dia, yaitu racun ataupun kekotoran yang ada di dalam badan kita, yang ada di dalam peredaran darah, dan itu semua membuat sistem pertahanan itu menjadi kacau balau, alias tidak mampu lagi melawan penyakit. Sekiranya racun-racun itu tidak ada di situ, maka kuman-kuman yang bagaimanapun akan dapat dihalau oleh badan kita sendiri. Nah, sekarang, jadi kalau memang yang menyebabkan cuma satu, seharusnya juga yang melawan itu pun satu aja sebenarnya diperbaiki, itu sudah aman semua gitu. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk menggunakan alat untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi tadi dikatakan bahwa hanya ada satu sebab, yaitu racun di dalam badan kita. Bagaimana kalau racun itu dibuang umpamanya? Tentu badan kita itu akan sehat, tidak sakit lagi. Nah, itulah sebabnya minggu-minggu kemarin itu juga kita kasih tahu bahwa arang aktif. Jadi saya selalu katakan aktifnya ini karena ini yang membedakannya daripada arang yang biasa, arang yang yaitu yang kayu yang terbakar yang menyala seperti bara api begitu, bara api yang padam, itu beda dengan ini karena ini ada arang aktif. Arang aktif itu sudah kita kasih tahu kemarin-kemarin itu bahwa itu membuat arang aktif itu ialah membakar tanpa api. Bagaimana itu membakar tanpa api? Jadi dengan apa dong dibakar? Dia dibakar dengan panas yang sangat tinggi, antara 600 sampai 900 derajat Celcius. Coba kita bayangkan bahwa air mendidih itu 100 derajat. Kalau sampai umpamanya 9 kali seperti itulah panasnya, itulah yang membuat sesuatu benda, kayu atau apapun menjadi hitam seperti yang kita lihat. Nah, ini mempunyai sifat secara jelas bahwa arang aktif dia itu hanya terdiri dari karbon tok, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau arang yang lain yang tidak aktif itu ada campurannya, mungkin ada karbon bikarbonat lah atau karbon yang lain masuk situ. Kalau ini hanya karbon melulu,
Nah, sifatnya itu adalah seperti saya katakan bagaikan magnet. Jadi zat-zat kimia ataupun zat-zat eh, yang berbahaya ke dalam badan kita, kalau kena ke situ, dia akan lengket terus. Dia tidak pernah bisa lepas dan sampai keluar. Dan seperti kita tahu juga bahwa arang itu tidak bisa dicerna oleh badan kita, dan oleh karena itu dia tidak beredar di dalam darah kita. Melainkan kalau kita memakannya lewat mulut kita, dan dia akan jalan sepanjang saluran pencernaan kita, dan akhirnya keluar sebagai kotoran. Coba kita lihat kalau kita minum arang sekarang, 2-3 hari lagi, sewaktu kita buang air besar, akan kita lihat hitam kita punya kotoran. Yaitu arang yang kita minum itu keluar. Dia tidak membuat hitam air kencing, atau yang lain-lain, atau badan kita. Jadi, inilah yang kita gunakan untuk mengeluarkan itu racun-racun. Kalau itu sudah racun itu sudah keluar dari badan kita, maka badan kita itu pun sanggup melaksanakan tugasnya, yaitu menghilangkan ataupun melawan penyakit. Dengan demikian, maka kita tidak bisa sakit. Atau kalau kita sudah sempat sakit, maka sakit kita pun akan sembuh. Jadi, di samping sifatnya karbon aktif itu, arang aktif itu mengikat racun-racun ataupun kuman-kuman atau bakteri-bakteri penyakit, maka badan kita itu perlu dapat melawan penyakit. Bagaimana caranya? Yaitu kalau dia cukup tenaga, seperti cukup gizi, ya. Jadi jangan hanya satu macam, umpamanya kita makan makanan itu lalu asal kenyang begitu, umpamanya hanya nasi dengan sambal atau dengan daging sepotong, umpamanya boleh juga masuk itu. Ya, itu tidak lengkap makanan yang seperti begitu. Dan walaupun itu tidak racun, umpamanya tidak ada racun di situ, tapi dia bisa membuat kita sakit karena kurang lengkap kebutuhan tubuh kita. Apakah kebutuhannya itu? Yaitu vitamin dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh badan kita. Dan itu bisa diperoleh daripada bahan-bahan makanan, terutama yang terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan tidak begitu termasuk daging-dagingan, apalagi daging sekarang juga sudah tidak lagi seperti daging zaman dulu, maka badan kita itu akan jauh dari penyakit. Dan itulah meningkatkan daya tahan tubuh kita ataupun kekebalan tubuh kita terhadap penyakit adalah mengeluarkan racun-racun dari badan, kemudian melengkapi badan itu dengan berbagai vitamin dan mineral yang biasanya dibutuhkan oleh badan. Jadi, sebagian seperti tadi saya katakan, untuk mengeluarkan racun-racun itu, arang sudah bertugas, arang aktif, tetapi arang aktif itu tentu saja tidak menjadi makanan. Nah, itulah sebabnya kami anjurkan, khususnya di dalam masa seperti pandemi sekarang, makanlah lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, dan terutama saya anjurkan supaya kita gunakan buah-buahan yang tumbuh di negeri kita ini. Walaupun ada pepatah mengatakan, an apple a day will keep the doctors away. Artinya, sebuah apel kita makan setiap hari, katanya, membuat dokter tidak perlu lagi
Tapi itu tidak berlaku di negeri kita ini. Dan saya yakin pencipta kita tidak bermaksud begitu. Karena tidak tumbuh di negeri ini secara leluasa apel. Kalau di Eropa atau di Cina umpamanya, ya itu memang leluasa tumbuhnya. Tapi apa yang tumbuh di sini leluasa adalah pisang, jambu, papaya, hanya dibuangkan aja bisa tumbuh. Nah, itulah kita makan. Tapi sering kita menganggap remeh itu apa buah-buah seperti begitu, sehingga badan kita sakit. Buah-buah Sampai lokal ya. ya, jadi kalau boleh setiap hari kita makan buah-buahan dengan sayur-sayuran itu, kalau boleh tidak usah makan daging, apalagi daging, ya sebab makanan dari seperti COVID itu, permulaannya itu ditemukan di daging kelelawar kan gitu. Jadi makanya sekarang pun menurut pengalaman daripada petugas yang menangani COVID itu, ya harus dihilangkan daging dari makanan mereka. Jadi demikian. Oke. Nah, mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau bisa juga klik di link yang ada jika ingin langsung tampil di acara live ini. Kami akan bisa, Anda akan bisa langsung masuk. Jadi bisa ditulis di kolom komentar Facebook atau klik link yang ada di bagian penjelasannya. Tadi ada disebut mengenai bahwa penyebab penyakit pada dasarnya adalah racun ya. Tadi saya Google, nama orang yang menyebutkan itu adalah Sir William Arbuthnot Lane ya. Ini orang terkenal yang hidup di tahun 1856 sampai 1943. Dia adalah ahli medis dari Inggris. Yang dia katakan adalah, ini kutipannya ya, hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksemia, atau toksin atau racun yang dalam darah. Yang kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi kalau kita ngomong racun di sini, bukan sianida ya. Ya kalau sianida masuk emang sakit juga atau malah bisa langsung tewas. Tapi tidak harus racun seperti itu. Kebiasaan tubuh yang buruk menimbun racun di dalam tubuh. Ya betul. Jadi umpamanya karena zaman ya, kata orang selalu dipersalahkan zaman kan. Jadi umpamanya makan makanan yang seperti tadi itu hanya berdasarkan enaknya di bibir atau di lidah. Tidak karena kesadaran bahwa makanan ini mengandung seperti begini, saya butuhkan itu, bukan itu. Jadi mana kira-kira yang enak dimakan. Kemudian sudah dimakan itu, dimakan lagi yang lain, macam-macam. Sehingga kadang-kadang pencernaannya tidak lagi sempurna di dalam badan. Pagi biasanya, makanya kita anjurkan besok pagi ya, kita kalau sudah bangun, sebenarnya acara kita pertama kali harus ke kamar kecil, ya, ke WC, buang air besar dan juga buang air kecil. Kemudian mandi, karena keringat, kotoran, air kecil, buang air kecil, itu semua adalah racun-racun yang ada di dalam badan kita, dan itu harus dibuang duluan. Bahkan kami selalu menganjurkan bangun pagi, minumlah air 2 gelas, kalau boleh yang hangat-hangat, supaya segera badan itu bangun. Kemudian kira-kira setengah jam lagi, pergilah ke toilet, seperti yang saya katakan tadi, buang air besar, buang air kecil, mandi, sikat gigi, dan sebagainya. Sudah itu, baru kita lakukan pekerjaan kita yang lain. Tapi zaman sekarang, banyak orang mengatakan, tidak sempat, Pak. Kita sudah
buru-buru oleh transportasi lah, apalah segala macam, begitu. Oke, tidak apa-apa. Tapi umpamanya sesudah sampai di tempat kerja, ya lanjutkanlah acara itu. Tapi seringkali baru keluar baru masuk dari pintu itu sudah langsung di apa namanya di, ditangkap oleh pekerjaan dan seterusnya, sehingga akhirnya lupa buang air besar, lupa minum, lupa buang air kecil dan sebagainya tadi itu. Nah, itu memang terhadap kebutuhan badan ini, sebenarnya kebutuhan pokok badan ini kita tidak bisa berkompromi. Ya kalau memang tidak bisa begitu, ya sudahlah, bayarlah nanti di rumah sakit bila perlu sampai mati. Kira-kira begitu. Jadi memang tidak bisa kompromi dengan kebutuhan itu. Sama dengan mobil umpamanya. Harus cukup dia punya minyak. Kalau tidak, ya tidak bisa jalan. Jadi kalau ya kira-kira begitu. Ya, jadi ini kalau dilihat judul halaman Facebook ini ya agak unik ya. Namanya Arang Obat Ajaib. Kenapa sampai namanya begitu? Sebenarnya arang bukan obat dan tidak ajaib. Tapi artinya bagaikan obat, karena kalau kita makan kita sembuh. Bagaikan obat. Dan kenapa ajaib? Karena biasanya kalau obat kimia satu obat untuk satu penyakit. Tapi kalau arang, satu arang untuk segala macam penyakit, mulai dari batuk, panas, ingusan, demam, bahkan sampai ginjal, kanker, segala macam. Karena dia bukan menyerang penyakit, tapi membantu badan untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau kita bicara imunitas, tadi disinggung mengenai buah-buahan ya. Jadi pola hidup yang bagus memang memerlukan kita memakan makanan dengan seimbang dan bahan-bahan yang alami ya. Contohnya, begitu terjadi pandemi, orang bergegas untuk membeli vitamin C. Vitamin C, katanya karena vitamin C meningkatkan imunitas. Ya, memang benar. Tapi vitamin C sebenarnya ada banyak di bahan makanan ya, termasuk seperti jambu ya, jambu. Ini sumber vitamin C yang sangat kaya dengan yang sangat kaya. Apa bedanya? Mungkin kita tanya Bapak Siboro ya, apa sebagai praktisi medis, apa bedanya memakan suplemen vitamin C dengan memakan buah-buahan, sayur-sayuran? Toh dua-duanya sama-sama vitamin C, apakah ada bedanya? Baik, terima kasih. Jadi bahan-bahan seperti vitamin-vitamin itu, baik vitamin A, B, C, dan segalanya itu yang ada di apotek ataupun di toko obat, itu juga diproduksi dari bahan-bahan, dari sumber seperti yang saya katakan tadi, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya adalah bahwa semua bahan-bahan itu mempunyai campuran untuk mempertahankan dia, dan lama-lama juga tidak bisa dipertahankan. Jadi dengan kata lain, tidak hanya melulu vitamin C itu dia. Jadi adalah sangat lebih efektif dan lebih baik sekali, lebih sehat kalau umpamanya sumbernya itu yang kita makan. Jadi dan oleh karena itu tidak menimbulkan hal-hal lain yang negatif. Seperti dikatakan tadi itu, jambu biji itu adalah sumber vitamin C yang paling tinggi buah-buahan di negeri kita ini. Padahal itu salah satu buah yang memang seolah-olah tidak dihargai oleh bangsa kita. Jadi kami bukan mempromosikan supaya itu dihargai, tetapi kalaupun begitu kan memang wajar. Jadi gunakanlah yang sebenarnya yang aslinya
Jangan yang sudah diproses-proses seperti begitu, karena proses itu tidak hanya sekedar sesederhana sebagaimana kita sudah lihat di dalam tabletnya lah atau apa begitu. Karena biasanya untuk bahan-bahan istilahnya preservatif ya, bahan-bahan untuk mengawetkan itu biasanya seperti pedang bermata dua juga ya. Ya, Ada manfaatnya tapi juga ada mudaratnya. jadi ya seperti sekedar sebagai pengalaman sajalah gitu ya. Kami sudah berada di negeri kita ini mulai dari musim influenza dulu yang menyebabkan orang banyak harus tumbang walaupun tidak sampai mati. Jadi kami tidak pernah makan vitamin C atau vitamin B kompleks atau apa begitu. Hanya kita minum seperti jeruk umpamanya. Di negeri kita ini coba ada jeruk yang khusus, jeruk peras umpamanya. Itu diperas itu kalau kita minum 1 gelas 1 hari itu sudah lebih daripada vitamin C 100 mg. Dan dia tidak hanya vitamin C itu, ada juga kebutuhan-kebutuhan tubuh yang lain di dalamnya. Dan oleh karena itu ya kita menjaga umpamanya supaya jangan kena flu, katakanlah begitu. Tapi sementara itu juga terhadap penyakit-penyakit lain juga dilindungi juga kita. Jadi tidak pernah artinya makanan ataupun sumber-sumber yang seperti begitu lebih rendah mutunya daripada yang sudah diproses. Karena seperti tadi kita katakan itu di dalam masa proses itu ada yang ditambahkan, ada yang hilang dari situ. Jadi dan seperti katakan tadi ya murah begitu, ya semuanya sebetulnya lebih murah lagi. Kalau memang sakit kita, itu lebih mahal lagi. Walaupun umpamanya masih hidup nanti. Bagaimana kalau sakit lalu tidak sembuh lagi? Itu total. Harga yang fatal ya. Iya. Ya, Jadi jadi bisa dikatakan kita ini topiknya arang aktif penyembuh yang ajaib, dan itu sudah kita buktikan secara empiris, artinya sudah kita alami. Tapi tetap saja itu adalah sebenarnya bisa dikatakan tindakan yang darurat ya, artinya saat tubuh sudah tidak bisa bertahan, maka kita butuh bantuan ini arang aktif yang memang alami tapi tetap darurat. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita hidup dengan pola yang sehat, sehingga badan kita tidak perlu sakit, atau kalaupun sakit tidak perlu obat apapun. ya, Gitu ya. jadi seperti kita sudah terangkan kemarin itu bahwa apa sebabnya arang aktif itu disebutkan penyembuh ajaib? Ya sudah seperti kita katakan, karena dia bisa sembuh penyakit lebih daripada satu gitu ya. Bahkan dengan sistem kekebalan tubuh yang kita barusan terangkan tadi, dengan dikeluarkannya racun-racun dari peredaran darah kita, maka badan itu sendiri mampu untuk melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai penyakit. Ya dengan demikian berarti satu arang aktif aja yang mengeluarkan racun-racun itu dari badan, ada berapa macam penyakit tidak disebutkan di situ, tapi artinya menurut sarjana dari Inggris tadi itu hanya ada satu sebab penyakit katanya, yaitu racun di dalam darah. Nah, jadi kalau itu sudah dibuang, padahal kalau dilihat buku ilmu penyakit sekarang ini sudah ribuan macam penyakit.
Ya, kalau itu bisa disembuhkan oleh badan hanya dengan setengah apa? Setengah, artinya sesudah kita makan orang aktif memangnya bisa hilang itu setengah. Wah, hebat sekali itu kan. Seharusnya bisa gitu. Kalau kita Ya, sambil sambil seperti saya katakan tadi itu membina supaya badan kita itu tetap kuat. Artinya baik apa? Paling tidak ada delapan macam yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini, yaitu pertama, kita percaya bahwa bergerak badan satu perlu, saya tidak katakan untuk berolahraga, karena tidak semua juga mungkin orang mempunyai kesempatan untuk ikut main bola atau apa begitu. Tapi bergerak badannya, terserahlah itu, tapi tidak tidak hanya duduk sepanjang hari. Kedua, memakan makanan yang sehat tadi itu. Ketiga, cukup beristirahat, sebab pada waktu kita beristirahat itulah badan kita itu direparasi oleh dirinya sendiri, sebab pada waktu kita bergerak dan berpikir, berkata-kata, berbuat sesuatu, apalagi bekerja yang berat begitu, itu badan itu banyak yang rusak gitu, dan itu harus diganti oleh badan kita sendiri, direparasi, dan mereparasi itu membutuhkan yang baru dan mengambil yang sudah rusak, dan itulah yang harus dibuang dari badan, salah satu diantaranya yang akan menjadi katakan racun dari itu. Lalu sesudah habis beristirahat itu kemudian kena sinar matahari. Perlu itu sinar matahari itu karena dia juga memberikan kehidupan bagi kuman-kuman penyakit, itu menjadi sumber kematian, tetapi bagi kita adalah sumber kehidupan. Dan kemudian kita pelihara, kita punya makanan. Kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena berdasarkan enak di lidah atau tidak. Dan yang terakhir, tentu kita sebagai manusia yang mempunyai pencipta, ya kita percaya kepada Tuhan bahwa dengan melakukan seperti tadi itu, maka kita pun akan terpelihara jauh daripada penyakit. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya sederhana. oke, terima kasih. Jadi eh, kita di sini bukan meniadakan peranan dokter ya atau para petugas medis. Kita tetap harus jika sakit kita tetap harus mendengarkan nasihat atau memeriksakan diri. Tapi justru dengan pekabaran ini, artinya hidup sehat, menggunakan bahan-bahan yang alami, termasuk salah satu yang utama di sini adalah arang aktif. Kita justru memudahkan pekerjaan para dokter dan petugas medis karena mereka punya beban yang berat, banyak penyakit-penyakit, operasi, kecelakaan segala macam dia harus tangani. Kalau semua orang dengan panas, batuk, pilek semua harus datang ke rumah sakit, akhirnya hal-hal yang penting jadi terbengkalai. Jadi tetap kita tidak meniadakan peranan dunia medis, tapi badan kita sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu yang kita ingin kabarkan. Ya, jadi ya. satu hal yang saya ingin juga sampaikan kepada kita, yang sangat menyedihkan justru di musim pandemi ini, ya mungkin ilmu kedokteran sudah begitu tinggi, tapi ilmu kesehatan sepertinya ditinggalkan gitu atau dilalaikan gitu ya. Dan oleh karena itu, walaupun sudah seperti COVID-19 itu ada yang sembuh, tetapi kalau memang ilmu kedokteran sudah begitu hebat,
kenapa tidak bisa disembuhkan semua? Nah, oleh karena itu, pertolongan daripada badan kita sebenarnya sangat diperlukan. Dan itu membutuhkan ilmu kesehatan. Jadi itulah sebabnya kami juga berusaha untuk menyadarkan kita masyarakat Indonesia supaya kita sadar kepada ilmu kesehatan itu, dan dengan demikian kebetulan ada satu benda, yaitu yang namanya arang aktif, yang bisa membantu ilmu kesehatan itu supaya kita tetap sehat. Karena memang sebenarnya itu dapat dilakukan karena badan kita sendiri bukan hanya berlipat tangan dia terhadap penyakit yang datang menyerang badan itu. Sebenarnya yang paling bereaksi pertama adalah badan itu sendiri. Dan badan itu juga berbicara kepada kita, yaitu melalui mungkin gatal, mungkin sakit, mungkin linu-linu dan sebagainya. Itu adalah pembicaraan ataupun bahasanya badan kita. Masing-masing kita jadi tahu mengerti itu karena badannya sendiri juga berbicara kepada dia. Nah, itulah sebabnya kami mendorong kita supaya usahakanlah menggunakan arang aktif. Oke, menarik. Berbeda rupanya ilmu kesehatan dengan ilmu kedokteran. Tapi berhubung waktu kita sudah habis, ini mungkin hal yang menarik ya, mungkin kita bahas di arang aktif live berikutnya. Apa itu ilmu kesehatan, apa itu ilmu kedokteran, kenapa berbeda. Oke, kalau gitu terima kasih para pemirsa sekalian. Kami selalu hadir di sini ngobrol-ngobrol ya, setiap hari Minggu jam 5. Silakan dilihat, dan juga yang acara yang lalu-lalu bisa dilihat, ada rekamannya. Sampai jumpa kembali. Oke, selamat sore. Selamat sore, bye-bye.